Shalom, apa kabar? Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Jumat, tanggal 23 Oktober tahun 2020. Saat ini kita akan merenungkan tema merawat kebahagiaan keluarga. Merawat kebahagiaan keluarga. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, agar kami boleh mendapatkan kekuatan, mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Hamba-Mu yang akan menjelaskan isi firman-Mu, mampukan menjelaskan dengan benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adapun bacaan kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayatnya ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti ingin hidup bahagia. Semua ingin agar keluarganya juga bahagia. Maka orang lalu berusaha agar bisa bahagia bersama keluarganya. Bahagia biasanya dimengerti kalau hidupnya tanpa masalah. Hidupnya kecukupan dan hidupnya sehat. Dalam bacaan kita, rupa-rupanya pemazmur mempunyai pengertian yang lebih dalam. Mempunyai ukuran yang lebih dalam tentang kebahagiaan. Dalam ayat pertama ayat 1 dikatakan demikian. Diawali dengan kata-kata berbahagialah orang. Berbahagialah orang. Kemudian pemazmur menjelaskan siapa dan bagaimana orang yang berbahagia itu. Yang pertama, yang berbahagia adalah orang yang memilih dan bertekad setia pada jalan Tuhan. Yang berbahagia adalah yang memilih dan bertekad setia pada jalan Tuhan. Dalam ayat 1 dikatakan demikian. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Firman ini mengingatkan bahwa dalam setiap kegiatan kita manusia, waspadalah adanya godaan untuk menjadi jahat, godaan meninggalkan jalan Tuhan.
Dalam firman tadi disebutkan adanya 3 kegiatan kita manusia, yaitu berjalan, berdiri, dan juga duduk. Nasihatnya demikian, waspadalah dalam setiap kegiatan kita itu, kegiatan manusia, ada godaan-godaan yang bisa mempengaruhi kita menjadi jahat. Kita meninggalkan jalan Tuhan. Jadi pemazmur yang pertama-tama mengingatkan agar kita selalu waspada bahwa setiap kegiatan kita ada godaan dari luar untuk menjadikan kita menjadi jahat. Dan ingat, kalau kita terpengaruh menjadi jahat, meninggalkan jalan Tuhan, kita pasti akan kehilangan kebahagiaan. Pemazmur memberi nasihat agar kita tidak terpengaruh oleh lingkungan yang jahat. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus memilih dan bertekad untuk tetap menjadi orang yang setia, berjalan pada jalan Tuhan. Jadi cara untuk melawan lingkungan yang jahat adalah kita memilih dan bertekad untuk tetap menjadi orang yang setia pada jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, godaan dari lingkungan atau keadaan tentunya tidak bisa kita hindarkan. Maka yang penting bagi kita harus tetap mempunyai niat dan tekad untuk terus setia, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dengan pilihan dan tekad kita bisa mengalahkan godaan pengaruh jahat dari lingkungan yang ada. Jadi yang pertama adalah jangan tergoda sehingga meninggalkan jalan Tuhan. Setialah pada Tuhan. Yang kedua, terus berusaha hidup akrab dengan Tuhan agar dapat mengerti kehendak-Nya dan melakukannya. Ayat 2 demikian, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi siang dan malam hidupnya digunakan untuk merenungkan Taurat atau kehendak Tuhan. Sehingga hidupnya akrab dengan Tuhannya dan akhirnya bisa mengerti apa yang hendak Tuhan kehendaki untuk dijalaninya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang akrab dengan Tuhan dalam ayat 3a digambarkan seperti pohon. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya hidupnya berakar atau bersumber pada air kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Hidupnya selalu akrab dengan Tuhannya. Orang yang bahagia adalah orang yang hidupnya akrab dengan Tuhannya. Jadi supaya kita bisa merasakan bahagia, kita harus mempunyai niat dan tekad terus siang dan malam. Hidup akrab dengan Tuhan. Dan akhirnya kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan itu. Setelah kita mengerti, lalu kemudian kita bertekad untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekarang yang ketiga, kebahagiaan seseorang, kebahagiaan keluarga itu akan nampak dari kehidupannya. Kebahagiaan seseorang nampak dari kehidupannya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pemazmur menggambarkan orang yang bahagia seperti pohon. Yang pertama, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Karena hidupnya berakar akrab pada Tuhan, maka akan menghasilkan buah-buah kebaikan yang berguna bagi orang lain. Kebahagiaan kita, keluarga kita, pasti akan berdampak yang positif
pada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, dan yang tidak layu daunnya. Musim di Israel sangat ekstrim. Panas, dingin, silih berganti. Ini menjadi tantangan bagi pohon untuk bisa tetap bertahan hidup segar. Maka pemazmur mengajarkan meskipun hidup kita penuh tantangan, penuh kesulitan dan penderitaan, tidak akan pernah menjadikan kita layu terus segar karena hidup kita berakar pada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan mengatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya hidupnya terus dikuasai rasa optimis. Karena ada Tuhan yang dipercaya. Selalu mendampinginya. Tidak pernah menjadi putus asa karena percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan yang selalu menyertai kehidupannya. Melalui firman-Nya hari ini kita diingatkan bahwa sumber kebahagiaan sejati adalah ketika kita hidup berakar atau akrab pada Allah. Selamat berjuang untuk merawat keluarga kita agar keluarga kita selalu bahagia. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita menaikkan doa kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Mengucap syukur karena Engkau sudah mengajar kami, mengingatkan kami agar kami bisa selalu merawat kebahagiaan keluarga kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya di tengah-tengah pergumulan hidup kami pribadi, pergumulan hidup keluarga kami tidak kehilangan tekad kami dan niat kami untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami saat ini Tuhan. Di mana banyak sekali peristiwa terjadi. Juga bencana alam Tuhan. Engkau akan hadir menolong bangsa kami. Para pemimpin bangsa kami Engkau mampukan untuk terus memimpin bangsa ini mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada Tuhan. Kami saat ini berdoa bagi warga GKJ Sarimulyo yang saat ini sedang menderita sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sri Mulyani Daryoto. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono. Kami berdoa untuk Bapak Joni Suminaryo. Untuk Ibu Ami Birowo, untuk Bapak Jonathan Purwoko, untuk Bapak Sudarsono, untuk Bapak Wilson Siagian, untuk Bapak Ngatimin, untuk Ibu Tati Ratmiati, untuk Bapak Ibu Budiandono, untuk Ibu Murnining Tias Goping, untuk Bapak Warsito Utomo, untuk Ibu Siwiati Sriwiyati, untuk Bapak Rasdiman, untuk Bapak Stiantono, untuk Bapak Bambang Sularso. Tuhan pulihkan kesehatan mereka dan Tuhan dampingi dalam pemulihannya. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang akhirnya mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Tuhan hadir menguatkan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, untuk Ibu Sarno, untuk Ibu Tugira Sariman, untuk Ibu Tiem Mangun Sentono, untuk Bapak Seswo Prayitno, untuk Bapak Saharun, untuk Ibu Sri Sutini Parwoto Hadi, untuk Bapak Sadal Paulus, untuk Bapak Christian Dauriwu, untuk Bapak Ibu Mardi Utomo, dan untuk Bapak Sugiono Hadi Hartono. Berkati orang tua kami ini semua. Kami juga menyerahkan gerejamu dalam tangan Tuhan. Berkati gerejamu di sini. Terutama Tuhan di masa-masa pandemi ini. Agar pelayanan dan kegiatan tetap berjalan dengan baik. Meskipun mengalami
keterbatasan yang ada. Kami menyerahkan kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Kami berdoa memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah renungan hari ini. Dan selamat bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya.